Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina nawwaru quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'ala qur'ana kifasan lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi sholatu wassalam wa jami'il anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati nabiyina rabbil abbas wa yatim wa salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sosiatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama al-amin aina makanu masyarikil ardi wa maghribiha khususan ila hadrati awliya sa'atil ajina balabudina fi kusatina Indonesia wa nahnu khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Al-Mustarim Husi wa ila hadrati Syekh Muhammad Hussein wa ila hadrati Syekh Muhammad Abdul Rahman Maroki wa ila hadrati Syekh Abdul Rahman Maroki wa ila hadrati Syekh Yahya Al-Mumi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Santani wa ila hadrati Syekh Ahmad Fatih As-Sambasi qaddasallahu sirrahu wa usulihil mabrurihil madamahukum alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal hafizina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyaykhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal masjid mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahu wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka tawbata wal unabata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassuka min harokatika wa tinatiyati awliya wa warzuqna kamal tibai khairil bariyah. Allahumma allimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagha fahmi nabiyyin wa fasahata fil mursalin wa sarata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bil ilm wa juddatil fahmi wa suratil fahmi warzuqna al hikmata wa ma'rifatal
ilmi wa sabati jahli wa aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna sawfa hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian jamaah majelis rekreasi rohaniah Aulia Tis'ah Darusalikin wisata rohani Wali Songo Darusalikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat di sini buat dunia wal akhirah. Rahayu sakun dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan berkah serta isinya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka silaku zikri halakoh zikir. Kita berkumpul untuk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap, larobah, mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, ayat demi ayat, lafaz demi lafaz telah kita kaji, kita tafakuri, serta kita telah bersama-sama hingga sampailah kini pada surat Al-Maidah juz 6 ayat 51. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya, yaitu ayat mulai dari ayat 51 ya. Berarti yang sudah sampai ayat 50 ya. Ayat 51 dan seterusnya tentunya dengan harapan semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah, sehingga dengan pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, kita akan senantiasa dapat pandang, memandangi, ngerti, ngerteni, kenal, mengenali, paham, memahami, serta sadar menyadari siapa sejatinya diri kita dan siapa sejatinya Tuhan yang kita sembah yang sebenar-benarnya, sehingga kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang dolim, menjadi orang-orang yang salah menyembah, menjadi orang-orang yang
sesat. Dan dengan pancaran Nur Kalam Ilahi dan pancaran Nurul Hikmah ke dalam kalbu dan pikiran kita akan senantiasa terbimbing dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengetahui kemana tujuan yang kita tempuh di dalam mengarungi samudra kehidupan di alam dunia yang rapuh dan fana ini. Yang selanjutnya kita akan dapat bersikap dengan sikap yang arif di dalam menghadapi berbagai peristiwa kejadian, ya baik peristiwa dan kejadian itu mengena pada diri pribadi kita masing-masing, keluarga, rumah tangga, tetangga, masyarakat, bangsa dan negara kita, serta dunia pada umumnya, sehingga kita tetap dapat istiqomah melaksanakan tugas serta kewajiban kita dengan sebaik-baiknya dalam rangka mengemban amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengemban tugas sebagai khalifatullah di muka bumi ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan berbagai rangkaian amal ibadah itu, Allah akan menggolongkan kita sebagai orang-orang yang muttaqin, menjadi orang yang takwa. Dan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berjanji akan memberikan makhrajan. Makhrajan itu solusi jalan keluar dari berbagai macam persoalan, urusan, masalah hidup dan kehidupan ini. Dan Allah pun berjanji akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dengan takwa pula Allah berjanji akan mengangkat derajat kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuat ilahiyah, ilmu dunia, sehingga ilmu yang telah kita kaji, ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita ini buat dunia buat akhirat, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Qabul ya rabbal alamin. Berikulli niatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan surat Al-Maidah juz 6 ayat
ayat 51 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita doa bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Inna Allaha la yahdil qawmal zalimin. Fataralladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya فيصبحوا على
Mari kita artikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kalian mengambil atau menjadikan al-Yahuda, orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, aulia sebagai pemimpin, ba'duhum sebagian mereka, auliya'u adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Wa man yatawallahum, dan barang siapa yang mengambil pemimpin kepada mereka, minkum dari kamu sekalian, maka sesungguhnya dia, minhum dari golongan mereka, sesungguhnya Allah layakti tidak memberi petunjuk al-qaumi kepada kaum az-zalimina yang zalim. Basaro, maka kamu akan melihat alladzina, orang-orang biqulubihim, yang di dalam hati mereka maradun, penyakit, yusari'una, mereka bergegas-gegas atau segera, bihim mendekati mereka, yaquluna mereka berkata, nafsa kami takut, antusibana akan kena kepada kami, da'iratun musibah atau bencana. Bahasallahu, maka mudah-mudahan Allah ayatnya akan mendatangkan bil-fathi, dengan kemenangan, au amrin, atau suatu keputusan, min indihi, dari sisinya, fayusbihu, lalu jadilah mereka alama asalu, atas apa-apa yang mereka sembunyikan, bi'anfusihim, dalam hati mereka, mereka menyesal, banyak dulu ya, dan akan berkata sampai sumpah,
alladzina orang-orang amanu yang beriman inikah alladzina orang-orang aqsamu yang mereka bersumpah billahi dengan nama Allah jada aimanihim seberat-berat sumpahnya innahum bahwasanya mereka lama akum benar-benar berserta kalian habitat rusak binasalah akmaluhum amal-amal mereka asbahu lalu mereka menjadi khosirina orang-orang yang merugi. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah kabarkan kita firman-firman Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an Al-Karim surat Al-Maidah juz 6 ayat 51 sampai dengan ayat 53 yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz semilafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamilul Quran, ahlullah, menjadi orang-orang yang direkso, diramun, diupeni, diurusi, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minat dunya ilal akhirah. Ya Rabbal Alamin. Qala Allah Ta'ala di Qur'anil Karim bahwa ashabul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ini seruan ya. Kemarin kita nulisin ayat-ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina. Sekarang kita ketemu ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya baik orang-orang yang beriman. Allah menyuruh orang suruh ngapain ini ya? La tattakhidhu, janganlah kalian mengambil. Artinya janganlah
kalian menjadikan apa? Al-Yahud, orang-orang Yahudi, wan Nasoro, dan orang-orang Nasrani. Artinya ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan Nasoro. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu aulia sebagai pemimpin. Jadi Allah mengangkat orang Yahudi, orang Nasrani jadi pemimpin. Ya. Itu kata Allah. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'din, sebab sebagian mereka itu adalah menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Yahudi itu Yahudi aja. Ya, yang dikasih ya Yahudi, Nasrani sama Nasrani. Itu alasannya. Jadi ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka mengasihi, memimpin sebagian yang lainnya. Wa man yatawalahu, dan barang siapa yang berpaling dalam arti menjadikan mereka ya yatawalahu sebagai pemimpin minkum di antara kalian, dan barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, fa innahu, maka sesungguhnya dia minhum, termasuk golongan dari mereka. Golongan siapa? Pintar ya. Sudah pada pintar ya. Kalau sudah begitu, innallaha, sesungguhnya Allah la yahdi, tidak akan memberikan petunjuk al-qawmad dolimina, kepada orang-orang yang dolim. Allah nggak akan berikan hidayah, petunjuk kepada orang yang dolim. Makanya kita dilarang ya. Kalau orang Islam baru pilih yang iya. Gampang dipahami, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Jelas, gamblang. Lanjut ya? Lanjut lah, udah paham ini mah. Ayat berikutnya, Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusarifuna fihim yaquluna nahsa an qibala da'iratul fa asabahu ayatiya bil faqi aw amrin min indihi fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Artinya Fataro, maka kamu akan melihat, alladzina, orang-orang fi qulubihim, yang di dalam hati mereka maradun, ada penyakit, aidokun, yang lemah, itikotnya. Jadi kamu akan melihat nanti orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, artinya yang lemah akidahnya, tidak paham tentang akidah Islam. Ini yang bahaya. Kamu akan lihat mereka yusari'una, mereka bergegas-gegas, buru-buru fihim, mendekati mereka. Kalau orang yang lemah imannya, orang yang lemah akidahnya, orang yang hatinya berpenyakit, cepat-cepat nempel aja sama orang-orang itu. Kenapa? Karena lemah. Terus deketin mereka. Kenapa? Iming-imingin 100.000.
buru-buru apa pelan-pelan kalau ada begitu. Kalau ngaji pelan-pelan. Kalau ngaji ntar dulu katanya. Oh ada. Ya, artinya ada yakin. Dulu pernah kita nanti soal Al-Baqarah ya, tapi kulubihim maradun ya. Apa coba punya? Kulubihim maradun. Pada walahum bima kanu yaksibun. Dulu masih soal Al-Baqarah. Kulubihim di dalam hati mereka maradun, ada penyakit. Fazadahum Allahu maradun, maka Allah akan menambah-nambahkan penyakitnya seperti itu. Kurang terus, nggak pernah cukup. Karena asal ada begitu gendruwo, malah kadang-kadang ada yang berantem gara-gara tidak kebal. Ada yang begitu? Ada. Mana orang mana? Kalau sudah begitu itu ujung-ujungnya balahum azabul alim. Bagi mereka itu nggak ada balasan lain kecuali azab yang sangat pedih. Allah yang azab tidak. Bima kamu yaksibun, disebabkan apa yang mereka usaha, apa yang mereka lakukan, tersiksa dengan sendiri. Halo? Apaan? Coba deh. Terus orang yang begini itu, lihat ayat sebelumnya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang yang begitu itu walaupun wa minan nasi, dan dari sebagian manusia meyaqulu, mereka berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir. Aku ini orang yang beriman pada Allah, iman hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Mereka enggak diakoni oleh Allah sebagai orang beriman. Capek mau gara-gara kenapa sampai tertipu, terbujuk? Karena mereka itu kenapa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah, mereka akan membohongi bukan cuma Allah, walladzina amanu, dan mereka berusaha bohongin orang-orang yang bahwa yakhda'una, dan hakikatnya tidaklah mereka membohongi, menipu daya illa anfusahum, terhadap diri mereka wa ma yash'uruna, dan tidaklah mereka sadar. Mereka itu orang-orang yang tidak sadar, masih punya duit di rumah, masih punya berat di rumah, rebutan cuma mau dibohong. Nanti kalau nanti seandainya, nanti jikalau nanti itu kamu, nanti itu sesuatu yang masih ada. Nanti dia tidak sadar. Nah, orang yang begitu itu yang disebut fi qulubihim fazadahumullahu walahum bima kanu pintar. Nggak capek aja begini, jadi nggak terlalu banyak-banyak. Banyak doang dilanjuti.
Nah, maka di ayat ini diperjelas fatara ladzina fi qulubihim maradun, maka akan melihat mereka fatara. Engkau akan melihat alladzina orang-orang fi qulubihim yang di dalam hati mereka maradun ada penyakit itu kerjanya yusari'una fihim, mereka segera cepat-cepat nempel deketin mereka. Ada? Ya. Apa yang dimaksud film malatihim? Nah, dalam mengambil kepemimpinan kepada mereka, dipilih, milih kepemimpinan. Kalau tidak pemimpin tapi menjadikan pemimpin. Ada yang seperti itu. Sudah ada apa belum? Sudah. Di mana? Di sini. Belum. Kesedihan dikit. Tangga mungkin. Ada ya, paham ya? Jelas Al-Quran ini jelas. Aku nggak mengada-ngada bersama-sama, Mbak. Kita ngasih bareng-bareng. Halo? Nggak minta dikasih. Udah ya? Orang yang begitu dikatakan dofu iqtiqadin, yang lemah akidah. Jangan pilih suami yang lemah atau yang kuat. Kalau akidah, oh iya, masa ikut-ikutan kalau lemah. Enakan yang kuat ya Bu. Iya. Kalau itu saya punya obat suatu di atas. Bukan buat saya, buat apa, buat siapa yang nyamping yang orang kuat-kuat lah. Kan coba curhat lalu saya siapa obatnya. Ada ya, biar kuat hati. Iya, jangan terus. Hati kalian kuat. Udah ya, lanjut. Terus yaquluna, mereka berkata, ya. Jadi mereka berkata, nafsa antusibana, kami ini takut akan mengenal kepada kami dairatul musibah. Kita takut kena bencana kalau saya ini. Kita begini, kalau enggak ini, kita begini. Ketakutan sendiri di air ya dulu pihak jauh airnya yang dimaksud ya yang berputar zaman membawa musibah itu menimpa kami. Menjadil ialah musim patek atau bola batin ya, atau kekalahan. Ya, saya takut kalau nanti pas patek udah gitu kami termasuk orang yang kalah ya, nanti saya malah nggak diberkati. Padahal rezeki itu yang ngatur Gusti Allah. Kita tidak boleh bergantung kepada sesama manusia. Kita hanya bergantung kepada Allah. Ada ketakutan sendiri. Ini nanti begini, kalau enggak ini enggak makan, nanti kalau enggak ini sekolah susah, nanti enggak ini. Begitu aja pikiran. Ketakutan apa ya? Lihat aja semua barang-barang naik. Beras naik, bensin naik, minyak goreng naik, telur naik, susu naik, susu naik. Kalau susu naik terus yang turun apa? Hujan, yang turun itu hujan. Sekarang susu sudah naik, nggak canggih kan? Dari dulu kalau saya tahu susu tambah turun ya. Kalau susu naik berarti yang turun tinggal hujan. Ya. Ketakutan
nyatanya dari dulu tuh nggak ada berita harga turun, dari dulu berita harga nyatanya sepeda motornya nambah, mobilnya nambah, udah tahu bensin naik malah beli mobil lagi, beli motor lagi. Ini orang bersyukur juga. Rezeki itu kan dari Allah. Katanya Allah harus tetap buka, ya. Masa ibadah baik. Kita kalau salah gimana? Kalau salah apa naik tidak kan? Semua udah diatur oleh Allah. Lalu jadi bangun ya dia. Ayo. Pak Asallahu, terus ada harapan. Pak Asallahu, asa itu harapan. Putus asa berarti putus harapan. Pak Asallahu, maka mudah-mudahan Allah ayat dia akan mendatangkan bil baki kemenangan. Harapannya mudah-mudahan kalau Allah memberikan kemenangan. Pokoknya dia menang semuanya turun. Ya kan? Jebul begitu menang naik lagi. Yang turun hujan. Bahasa basi ya, dari dulu begitu ya, udah pengalaman lah kita ini udahlah, mau naik kok berapa kali itu. Toh tetap aja nyatanya bisa beli. Itu artinya Allah masih memberikan kecukupan kepada kita. Oh, kita kok menggantungkan harapan dari presidennya aja masih butuh haji dari kita kok. Iya betul. Mereka digaji tadi gede kecil, paling gede, belum gebetannya, belum sampingnya. Semua itu gede-gede nih, apa kalau nggak nyoblos, malah dari lupa atau kalau nyoblos, apa-apa, ini nyoblos malah dari bawah-bawah. Tapi pengennya dulu, itu kan ada. Jangan, ya, yang menghidupkan kita itu Allah, yang memberi kita juga Allah. Kita sudah pengalaman, saya juga ngalamin tujuh kali ganti presiden dari zaman Bung Karno. Ya udah kayak gitu aja. Ya dijelek-jelekin, dicacat juga, tergantinya ya juga ya. Jangan yang macam-macam. Sudah dari dulu. Kita ini cuma nonton gaya hidup mereka bisa, oh setelah jadi gaya hidupnya gitu ya, mobilnya mewah, ini mewah. Nah, kita kan tetap aja begini ya, kok tetap aja. Allah kasih kecukupan nyatanya, tapi nggak masa. Orang dulu bensin naik, nyatanya ya kan. Mobil beli lagi, sepeda motor beli lagi. Sekarang itu rumah kontrakan, sepeda motornya Matic 2, HP Android itu ngomongin ngeluh. Namanya kan nggak bersyukur kepada Allah kan gara-gara mikirin kepemimpinan. Nah, aku tak kejumet belum tahu di parani presiden di 2021 itu udah. Mungkin benar. Udah pernah apa belum? Ya iya. Tetap harus kita beli sendiri ke warung. Nyatanya ya bisa begitu juga. Oke ya, sudah kita lanjut itu aja sama Allah. Amrin ya, atau keputusan Allah memberikan keputusan sendiri dari dirinya. Kalau Allah yang sudah memberikan keputusan orang-orang yang zalim itu kadang-kadang terjadinya nggak disangka-sangka. Payus bihu alama asal yang tinggi. Payus bihu maka jadilah mereka itu kalau Allah memberikan keputusan alama asal atas apa-apa yang mereka sembunyikan fi anfusihim dalam hati-hatinya nasihim jadi menyesal. Jadi dia bohong itu kan tahu ya. Kita kalau bohong tahu nggak kalau kita bohong? Tapi jangan sampai ketahuan, namanya disembunyikan. Akhirnya nanti akan menyesal terhadap kenapa saya harus bohong. Bohong itu nggak enak. Bohong itu kan apa ya?
membuat diri kita tertekan. Misalnya gini lah, saya mau dekat waktu aku, saya bohongin ibu-ibu, wah Anton tahu kalau saya bohong teman. Iya, ibu-ibu kan nggak tahu kalau dibohongin saya, tapi kan saya tahu kalau saya bohong. Kebetulan saya punya teman dekat yang tahu kalau saya itu bohong. Ketika teman saya ngumpul sama ibu-ibu kemudian ngobrol-ngobrol, apalagi sambil bisu-bisu sambil waktu delok saya gitu gitu, kira-kira rasanya saya gimana? Tuh, tetap begini. Takut ketahuan. Bohong itu nggak enak. Emang kalau terus terang kenapa sih? Tantangan aja, aku yang salah ya udah saya salah gimana? Aneh aja. Ketika kita sadar kita salah, ya udah bisa minta maaf. Emang masalah kalau kita salah? Enggak masalah. Al-insanu mahalul khata' kan? Ya. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Udah yang penting kita salah sadar. Kalau merasa berdosa, dosa yang muhasabah, mumpung masih ada waktu, sudah lagi Ramadan kan gitu. Kalau dengan sesama, ya udah salah, minta maaf. Makanya Pak Waka enjoy, kenapa merdeka Pak Waka? Mau ngomong apa bodo amat, kamu seneng silakan, nggak seneng benci yo karbu, kok ngomong karbu, nggak kok ngomong karbu, yang penting aku ngomong aja, kan gitu. Yang penting ngomong dari dalam hati. Nah, nanti selesai, gampang. Kemudian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Selesai apa tidak? Selesai. Terserah mau maafin, mau enggak, yang penting kan sudah minta maaf. Merdeka gitu caranya. Enggak usah. Paling enak merdeka. Itu bebas. Nah ini kita tinggal kesempatan ya. Dari mulai kerja sabar, nanti puncaknya Ramadan. Tapi tiga itu diminta. Allahumma barik lana fi rajab wa sabana wa balikna. Udah habis itu jangan ada pertengkaran. Beto pajak ini ngobrol kerja pecah. Beto guru ojo pasu. Beto pikiran ojo tukaran. Orang pasti suruh sama. Aneh nang ini. Ini ribut loh sebenarnya. Di atas bentrokan dulu yang di bawah dulu. Kalau tokoh-tokohnya, figur-figur komediannya pada berantem dulu, yang repot siapa? Yang bingung siapa? Terus saya ini mesti mengikut siapa gitu. Ini gini gambarannya. Kalau ada kerbu, dua kerbu, break di tengah lapangan, yang rusak apanya? Rumputnya yang hancur, bapak belur. Ini betul. Itu kalau orang atasan pada bentrokan terus kita ayatnya yang dikucapkan. Ini udahlah ngajarin yang rumput. Ya itu istilahnya. Bedo warga, ojo-ojo kerjaan. Bedo guru nggak usah padu. Ya saja, hidup ini penuh dengan perbedaan. Bedo aliran ya rasa tukaran. Ini saya yakin anu. Kan enak ya. Pikiran juga berbeda-beda. Berbeda kok. Itu enak. Nggak usah pakai menyembunyikan sesuatu. Kita belak-belakan apa adanya, itu enak. Jangan ada apanya. Hidup ini sikapi apa? Jangan ada apanya. Apa adanya dan ada apanya itu beda juga sebetulnya. Cuman berbeda maknanya. Kalau apa adanya enak, yang bikin kita itu galuh, bikin kita khawatir, bikin kita kecewa. Itu hidup disikapi ada apanya. Segala macam diukur dengan ada begitu nggak ada apa-apanya,
Gak usah kakean yang enak itu ngolah coba nih kita ngobrol yang fokus dulu gitu biar ada bekas dari tua. Ini kan ayatnya udah ya satu lagi selesai. Hidup ini masalah atau bukan? Masalahnya apa? Apa yang masalah hidup ini? Ayo tak olah pikir ya. Orang kakek mikir. Ini yang bikin kakek mikir karena hidup tidak bermasalah. Akhirnya tangi tunggu sudah masalah sampai mau tunggu, mau tidur sudah masalah terus. Kakek mikir. Apa yang masalah hidup ini? Urep gare urep, mangan gare mangan, ngombe gare ngombe, uyuh gare uyuh. Insing gare insing, tulung gare. Apa yang masalah apa? Semua fasilitas dicukupi sama Allah. Hidup pun kalau perlu kita hidup sendiri. Nggak pernah, kita pesan pun nggak pernah. Semua fasilitas. Semua nggak ada yang untuk Allah ini semua. Alladzi ja'ala lakumul ardo firashan wa samaa'a wa anzala minas samaa'i fa akhraja bihi minas samarati rizqan. Buri ketok. Alladzi ja'ala lakumul ardo, dialah Allah zat yang telah menjadikan bumi ini firashan sebagai tempat berpijak. Kita bisa ke Solo, bisa pilih jalan terus, jalan sini, bisa memandang sana, memandang sini. Bersama dan langit binaan menjadi bangunan atas, dikasih perhiasan. Plus wa anzala minas samai ma'an. Allah turunkan dari langit itu air. Pernah kita minta, pernah kita obrol langit dulu baru hujan. Allah yang turunkan. Dan Allah bijaksana banget. Pernah nggak berpikir kalau seandainya Allah menurunkan hujan itu segede-gede gini? Terus nibani dasku nggak ditambah ya bersama binaan jalan sama iman fa'akhraja bihi, maka tumbuhlah keluarlah dengan sebab air hujan itu minas samaroti, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam buah-buahan. Untuk siapa? Rizqan, sebagai rezeki. Untuk siapa? Lakum, untuk kalian semua. Hidup dihidupin, rezekinya disiapin untuk kalian semua yang hidup. Masalah bisa pakai baju dari mana? Kapas. Di mana? Bisa makan nasi dari mana? Pagi dan ditumbuhkan. Bisa bakar jagung, bisa nyayur asem. Betul nggak? Apa kita pernah bikin beras dulu, bikin pagi dulu? Apa yang masalah dalam hidup ini? Hidup itu nggak ada masalah. Emang ada masalah? Siapa yang ada masalah? Siapa yang ada masalah? Semua bermasalah. Karena menganggap hidup itu masalah. Kalau sampai nggak bangun tidur hidup, berarti sudah masalah dari pagi. Sebetulnya nggak ada masalah, nggak ada. Yang ada kondisi keadaan itu kapan? Sekarang, saat ini, di sini itu keadaan.
Nanti kita nggak pernah tahu. Apakah ibu udah tahu keadaan di rumah sekarang kayak gimana? Keadaan di rumah nanti gimana? Bisa jadi tadi berangkat dari dirapiin semua, jalan pulang berantakan semua kan bisa. Nanti kita nggak tahu kan. Keadaan yang kita tahu itu sekarang, saat ini, di sini. Ada masalah? Tidak ada masalah. Loh. Halo. Ibu galau. Ngaji ini galau. Kan sebenarnya bukan ngajinya yang masalah. Kalau keadaannya lagi ngaji kok. Mau minum ada air. Ngajinya kitabnya ada. Tempatnya megah, lampunya terang, banyak adem yang tempatnya dikencangin. Ada masalah? Enggak. Kalau nggak ada masalah itu ancam apa tidak? Nggak galau? Mana ada masalah itu? Ini kondisi keadaan yang bikin galau. Sampai sedang berada di sini, keadaannya ngaji, pikiran yang ngalur kemana-mana. Jadi yang bikin masalah itu apa? Pikiran apa diri sampean? Diri sendiri. Diri apa pikiran? Pikiran. Sampean kakean mikir. Loh, saya bisa buktikan sekarang. Lagi banyak pikiran apa enggak? Tuh. Berarti itu lagi enggak pada punya pikiran kan? Perlu orang pikiran. Oke, enggak apa-apa. Enggak punya pikiran ya? Kurang dimikirin apa? Mikirin? Ngaji. Ngaji kok dipikirin? Ngaji kok dipikirin? Ngaji, garek ngaji. Baca udah dibacain. Mau dipikirin apa ya? Tinggal dengerin. Loh, mungkin cerita aku. Ada ngomong. Hidup ini tidak masalah. Hidup ini tidak ada masalah. Yang adanya keadaan. Sekarang keadaan kita ini di kondisi kita ini di alhamdulillah. Sadar apa enggak kalau sekarang kondisi kita lagi hidup? Hidup itu ada di mana? Hidup ada di nafas. Hidup itu rohnya. Hidup itu ya kan? Roh adanya di mana? Di dalam kan? Roh itu di luar diri atau di dalam diri? Di dalam kan? Oke. Sekarang kita masih ada roh di dalam. Ini keadaan bukan? Keadaan permasalahan. Ada susah bikin masalah sekarang. Sendiri. Sama mikirin yang di luar sana. Duh, sekarang ayo sekarang mikir. Mana yang lebih berharga? Semua yang ada di luar diri kita, apa yang ada di dalam diri kita? Di dalam diri kita. Ada masalah apa? Kita masih keadaan kita sekarang masih memiliki sesuatu yang paling berharga. Masalah apa? Kalau sampai berpikir tentang hal-hal yang di luar diri kemudian jadi masalah, itu namanya apa? Kan dia yang paling mahal yang di dalam diri. Sama sudah memiliki itu.
Kemudian kamu bermasalah dengan apa-apa yang ada di luar diri, itu namanya pintar apa cerdas? Ini loh sebetulnya yang bikin kita tersiksa hidup, galau, rusak, khawatir, kecewa. Kenapa? Tidak pernah bersyukur terhadap diri. Sama hidupnya dia lupa kok kadang. Ya. Loh, saya dari buktikan. Tandanya hidup apa? Apa? Kamu pernah merhatiin apa sampai? Belas. Menurut itu namanya tidak bersyukur kan? Dilupakan begitu aja kan? Apakah jenengan tidak pernah mendapat bimbingan zikir? Siapa yang bimbing? Kok bilang nggak pernah merhatiin nafas? Bersyukur apa tidak begitu? Dilupakan begitu aja kan? Dan zikirnya pun namanya hibdul anfas. Zikir dalam rangka menjaga nafas. Kapan melakukannya? Kapan saja, di mana saja. Habis malam Jumat dilupakan begitu saja. Begitu itu orang ingat hidup apa tidak? Kalau hidupnya orang itu yang bikin masalah. Kondisi keadaan kita saat ini, di sini, sekarang, hari ini, kita masih memiliki sesuatu yang paling berharga. Itu yang paling berharga itu ditukar mobil juga dikasih nggak? Tuh. Kok sampai kamu hidup bersalah itu sama apa? Masih memiliki sesuatu yang nilainya lebih besar daripada 2 mobil kan? Sadar kemudian? Coba deh, ibu kalau sadar itu, hidup sampai akan adem, ayem, ketemu, gak akan ada masalah. Masalah itu muncul dari pikiran kita yang liar, yang tidak terkendali. Kenapa pikiran kita yang tidak terkendali? Karena kita tidak sadar. Makanya ngaji ini tujuannya supaya sadar, menyadari. Sadar diri kalau nggak menyadari. Loh, sadar, menyadari, mengerti toh, nggak ngerti ini, pas ngerti nih yang mana kita kayak ngopi, yang ngerti ini kan mungkin digawe nih, jadi ngerti ini ngerti toh. Halo. Ini pokok apa tidak? Ini perkara pokok apa? Ayo, jujur sama. Ini perkara yang pokok yang tidak. Jadi yang paling pokok apa? Hidup kan? Kita bisa tukar apa saja, yang penting kita bertahan hidup. Ya, coba. Kita lagi sehat, hidup sehat, bertahan di mahal gak hidup itu? Tolong disadari itu. Makanya lalu dikasih hidup, dikasih ini, ya dong, dia bilang gak duitnya banyak, ya kan? Akhirnya dikorbankan juga untuk kesehatan. Ini hidup ini penting. Karena ngomong hidup dimanfaatkan, hidup ini sebaik-baiknya. Caranya apa? Disyukuri. Kita ini tidak pernah bersyukur dengan hidup karena kita lupakan hidup. Padahal kunci hidup itu syukur, kunci bahagia dari syukur. Syukurlah yang membuat kita bahagia, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Coba nanti pasti dibuat status. Syukurlah yang membuat kita bahagia, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Coba kalau jangan bersyukur membuat bahagia, apa syukurnya? Potongannya bermasalah terus, menghidup bermasalah. Betul ya? Terus kata syukurnya. Padahal kalau tidak syukur lawan katanya, mati.
dan lawan katanya wala intahatum ada di sungguh jika kamu bersyukur aku tambah nikmat itu. Sebaliknya kalau kamu kufur, jadi kebalikan syukur itu kufur. Ingat, seksaku sangat pedih. Kalau kamu mengkufuri hidup ini, hidupmu jadi bermasalah. Kalau kamu bermasalah, nanti kakean pikiran, nanti mumet. Nek mumet itu enak apa mboten? Yang versi itu, ya macam-macam. Akhirnya apa? Ya, karena disyukuri enggak hidupnya, duit banyak sekali sate kambing ya. Lihat sate kambing itu kan harusnya alhamdulillah. Tensi darah tinggi loh, sate kambing itu darah tinggi loh. Itu sate kambing bukan darah tinggi. Ada gulai, ada babat, ada hati. Itu asam urat, gulai bukan asam urat. Iya, ini dia pikiran itu. Gerang-gerangnya. Sampai kambing itu enak ibu. Bukan darah tinggi, kalau nggak percaya nanti habis ngaji. Siapa yang mau beli sate kambing yang makan dari nama saya? Kenapa bermutan? Belum makan daging kambing, otaknya udah mulut-mutan karena apa? Hidup itu masalah katanya. Itu sugesti itu. Saya dulu hampir kayak begitu karena dokter. Tapi begitu saya sering diledekin sama teman-teman kalau makan nasi kebuli pakai kambing parah itu. Ngosok ya itu sama kambing. Karena kalau ulama takutnya cuma sama kambing takut. Mikir saya. Iya juga ya. Makan sampai sekarang. Loh, saya nanti kalau beli ke saya makan. Kalau nggak saya ketemu saya sate kambing. Cuma sate yang sapi karena ini yang deket saya. Sate ada sapinya sapi. Langganan itu di Jalan Baru di dekat itu gulainya hidup itu. Tongkreng sate kambing itu yang gitu juga beli. Ada ruko Jalan Baru itu dari pernikahan yang di sini itu ada berapa tuh? Itu ada warung ada angkringnya. Yang bakarnya pakai celana bahe itu. Enak ini. Itu kan kita sendiri. Harusnya kan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah. Dengan nikmat sate kambing ini maka makin sempurna kita berbuat kebaikan. Kenapa? Seger awalnya. Belum ya tensi lah. Terus Allah bilang, anak jadulnya aktif, aku ada pada prasangka hamba itu kalau kata kamu itu apa? Darah tinggi itu. Karena apa syukur? Nikmat dari Allah itu makanya dokter sudah menyatakan 80% penyakit di diri kita akibat pikiran kita. Karena apa? Menganggap hidup ini masalah, padahal yang bikin masalah pikiran kita. Keadaan tanggal tua, lihat dompet udah kayak nipis. Tapi sedikit-sedikit kan masih ada isinya. Tanggal tua punya duit 100. Ada kondangan 4. Masalah? Tidak. Cuma kondisi kok. Kondisi kita di tanggal 2 di dompet ada uang 100. Kondisi. Apa yang masalah? 100 ini kita nikmati hari ini buat beli singkong aja dapat banyak ini singkong goreng. Kenapa masalah? Yang masalah pikiran. Begitu lihat dompet 100 kan ini hanya keadaan yang kita lihat. Terus mikir dompet duit 100, kondangan 4. Cuma gitu doang kan ya.
Hitung-hitung, nah wes undangan 4 ya, apa adanya mengadanya 100, udah 100 dibagi 4, 25, 25, 25, 25, mengadanya cuma 100, toh yang undang nggak mau minta duit ya, minta doa restu, memang minta 200.000 kan udah, mohon doa, bukan mohon 200.000 kan, jadi ada uang 100 kan nggak masalah, dibagi 4 kali, selesai kan, selesai nggak harusnya, nggak ada masalah kan. Pikiran langsung, mungkin tak bagi 4, lalu, 100. Lah besok, kalau semamu mau berangkat kerja, minta duit buat beli bensin, kan besok, bukan sekarang kan? Lah besok, kalau anak mau berangkat sekolah jalur sanggup, lah besok gasnya habis, lah besok berasnya habis, lah besok kan besok. Loh, sampai hari ini kok mikirin besok, besok kan kita nggak tahu akan terjadi apa. Itu yang masalah pikirannya apa uripe? Pikirannya. Emang zaman kalau nggak mikir kenapa sih? Maaf, bukan dari mikir itu jelek. Coba saja sekarang ini kalau bisa, coba tarik nafas. Gampang kan? Jangan mikir apa-apa, jangan ingat apa-apa. Coba bisa nggak? Tarik nafas. Udah nggak mikirin apa-apa. Nggak kita apa-apa. Nah, saya tanya sekarang. Ketika sampai nggak mikir, nggak ada pikiran apa-apa, diri sampai masih ada apa tidak? Nah iya, ngapain sampai banyak mikir? Pikiran itu bukan diri sampai, itu yang bikin pusing, makanya itu gisawat. Yang menjadi gisawat itu sampai sholat nggak bisa ingat Allah karena pikiranmu belanja kemana-mana. Makanya kalau mau sholat disuruh wudhu itu melepas segala pemelekatan yang melekat di pikiran, di hati, dan hawa nafsu. Kan itu munculnya 3. Keinginan hawa, kemudian kepikiran, pikirannya dengan bisikin ke dada, akhirnya hati coba kalau dengan pengen apa aja, kepikiran terus, keingetan terus, akhirnya itu yang masalah. Sebenarnya yang masalah pikirannya apa hidupnya? Pikiran itu bukan hidupmu kan? Coba jangan mikir dah. Masih hidup gak? Masih. Iya. Oh iya, paham bisa dipahami ya. Sekarang jangan banyak mikir. Tapi pikirannya diolah, diasah, biar tajam. Ini namanya silih asah. Pikirannya diolah, diasah, biar cerdas, jangan cuma pinter. Sampai cuma pinter kok, pinter kabeh, pinter merengut, pinter ngomel, pinter ngomongin orang, pinter menilai orang, pinter ini, tapi nggak pinter ngoreksi diri, lupa sama diri, sampai lupa sama hidupnya. Itu apa bukan penyebabnya? Udah sadar? Udah, ini namanya silih asah, satu. Kita saling asah pikiran. Bukan ngajak banyak mikir, enggak. Itu jangan banyak mikir, diolah pikiran ini. Biasa, biar cerdas. Biasa. Kedua, silih asih. Ya kan? Ada rasa kasih sayang. Kalau enggak ini. Wajah sendirian. Kapan main, sambil ngomong. Saya kan enggak bisa. Karena ada silih asih. Silih asah, silih asih, silih asuh. Dalam rangka mengasuh, kan kata sama pengasuh padepokan. Begitu ya, ini harus benar sifat silih asuh. Kalau udah silih asuh apa? Ayo silih wangi. Maka di silih wangi Jawa Barat itu hebat. Sampai dijadikan kodam silih wangi tentara gambarnya macan putih. Kenapa? Silih wangi. Silih wangi itu saling mengharumkan. Betul nggak? Ada yang bau-bau dikit semprot, dibikin wangi.
Bukan malah saling mengotori, saling menjelekkan, saling menghina, saling membusuk-busukkan. Kita hidup harusnya silih wangi. Ayo kita saling menutupi aib, saling menutupi, bukan malah mengumbar. Nah, man sataro yuga apihi sataro yuga nafsi. Barang siapa yang bisa menutup aib saudara-saudaranya di dunia ini, maka di akhirat aibnya dia akan ditutup oleh Allah. Kalau nggak ditutup oleh Allah, kayak apaan kita ini ya? Bisa dipahami? Silih kata, silih asih, silih asuh, silih wani. Ayo kita saling, jangan saling jelek-jelekin. Ayo, biar semua bahagia, adem, ayem, tentrem gitu loh. Saling, oke ya? Ada yang mau ditanyakan? Tunggu, mau nanya. Ini nggak apa-apa. Nggak ada yang ditanyakan? Nanti untuk Rabu depan penutupan ngaji ya Pak ya? Apa? Untuk Rabu depan kita penutupan ngaji ya? Untuk Rabu depan, Ya penutupan ngaji. Rabu besok penutupan. Jadi udah nggak ngaji kita? Enggak. Penutupan. Rabu depan, tawakupan kali baru. Iya Pak. Istirahat. Iya. Tapi bukan berarti berhenti ngajinya. Itu di bulan Ramadan ngajinya ditingkatkan. Kan gitu. Jadi di sini jadwal ngaji juga tawakuf, tapi diganti Ramadan ngaji setiap habis. Jadi di sini ngajinya tiap malam selama Ramadan. Ya, bukan berhenti tawakuf itu. Jadwal yang ini ditingkatkan setiap malam. Ya silakan nanti kalau habis raweh belum pengen tidur, udah datang aja ke sini. Ya habis raweh, istirahat jam 8 kita mau ini. Ada lagi yang mau disampaikan? Apalagi arisan? Oh iya, arisan sama pengajian bulanan berarti tanggal 8 Pak. Tanggal 8. Jumat depan. Oh Jumatnya, aku tanggal 8. Sahir kan? Kita sekaligus sambut Ramadan. Oh ya, boleh tidak apa-apa. Ada lagi? Tetap? Kalau dekat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaidina wa li ikhwanina wa li jilonina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat wa tabi'in bainana wa bainahum bil khairati rabbir warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa siyam dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu